Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Royani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi generic Porter. Kita langsung aja ya. Menurut Porter tahun 1980, jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk yang berbiaya rendah. Bukan kedua-duanya. Berdasarkan prinsipnya itu menyatakan ada 3 prinsip generik strategi, yaitu strategi kepemimpinan biaya rendah atau overall cost leadership, atau diferensiasi atau differentiation, dan fokus ya. Ini adalah strategi dari Porter, yaitu 3 prinsip generik strategi. Baik, kita langsung aja ya. Nah, apa sih itu strategi kepemimpinan biaya rendah atau overall cost leadership ya? Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan perhatian pada harga jual produk yang murah untuk menekan biaya produksi, promosi, maupun riset. Jika perlu, produk yang dihasilkan hanya sekedar meniru produk pesaing. Bisa kita lihat ya di sini ada semacam distro. Jadi ini adalah distro terkenal, yaitu Kick Denim ya. Dia memiliki outlet dan harga barangnya itu relatif cenderung tinggi karena sudah memiliki brand dan kualitas barang yang cukup tinggi juga. Nah, ini adalah perusahaan besar. Lalu bisa kita lihat di sini adalah kaos-kaos distro KW atau distro-distro tiruan yang dibuat oleh para kompetitor tanpa sepengetahuan Kick Denim. Ini adalah kaos-kaos emperan ya, teman-teman semua. Dan ini tentu tidak mungkin kualitasnya sama dengan store Kick Denim yang asli ya. Jadi ini adalah KW dari segi bahan, dari segi sablonnya, dan dari segi marketing, dan dari segi tempat jualnya gitu. Ini pasti lebih lebih rendah daripada store yang ada di Kick Denim aslinya. Jadi ini adalah mengambil sekedar meniru produk pesaing aja. Jadi ini adalah salah satu contoh strategi kepemimpinan biaya rendah. Jadi mereka menggunakan bahan yang di bawah Kick Denim, sablon di bawah Kick Denim, dan penjualan di bawah Kick Denim, tapi penjualannya itu sangat cukup besar. Tapi penjualannya itu sangat cukup besar karena dari harga yang murah dan kualitas yang standar lah ya di bawah Kick Denim, dan pasar yang luas. Jadi memang ini adalah strategi kepemimpinan biaya rendah over cost leadership ini cukup menjanjikan juga bagi sebagian perusahaan. Baik, untuk yang kedua adalah strategi diferensiasi. Ya, jadi different. Cirinya adalah perusahaan memutuskan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dibandingkan produk pesaing. Pelanggan diharapkan mau membeli dengan harga mahal karena adanya perbedaan itu. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini perbedaannya. Jika kita bisa melihat dari produk industri, yaitu kain yang biasa digunakan untuk membuat kaos, bisa kita lihat di sini adalah perbedaan katun combat dan katun bambu ya. Ini adalah 2 produk yang berbeda. Karakteristik di sini ada komposisi, tekstur, daya serap, antibakteri, anti listrik, statis, dan anti bau. Nah, kita lihat dari katun combat. Ini adalah kaos yang biasa digunakan oleh para konveksi, dan juga tidak banyak juga brand-brand besar juga menggunakan katun combat juga. Di sini spesifikasinya ada 100% serat katun, lembut dan halus adem, baik. Nah, antibakterinya itu tidak ada, anti listrik statisnya itu tidak ada, anti baunya itu tidak ada. Tapi ketika kita melihat katun bambu, nah ini adalah produk lain dari kain ya. Ini adalah katun bambu, sedangkan ini adalah katun combat. Nah, di sini 70% serat bambu
Nah, beda dengan katun combat yaitu 100% serat katun. Jadi di sini ada perbedaan antara katun combat dan katun bambu. Nah, di sini ada 70% serat bambu dan 30% katun. Lebih lembut dari katun combat dan halus, adem serta ringan yang membedakan dari katun combat. Baik, katun bambu ini sangat baik, lebih tinggi dari katun combat. Lalu di sini ada katun bambu. Katun combat tidak memiliki antibakteri, akan tetapi katun bambu mengandung antibakteri. Ini adalah diferensiasi ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh sekali. Lalu di sini anti listrik statis. Untuk katun combat tidak ada, tapi untuk katun bambu adalah mengandung anti listrik statis. Dan juga di sini katun combat anti baunya tidak ada, tapi katun bambu mengandung anti bau. Jadi ini adalah diferensiasi, yaitu pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Jadi ini adalah sebuah perbedaan yang sebuah perusahaan ambil untuk membedakan produknya dengan yang lain. Baik, ini untuk yang ketiga, strategi fokus. Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan pada pasar tertentu untuk menghindari dari pesaing. Bisa kita lihat dari pangsa pasar fashion, yaitu khususnya adalah kaos, adalah masyarakat yang biasa itu menggunakan kaos-kaos yang biasa. Jadi tidak ada differentnya, dan juga tidak ada kefokusan dari segi ukuran dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh ini. Nah, ini adalah perusahaan yang memproduksi hanya kaos-kaos size besar saja. Jadi, dia memiliki segmentasi pasar khusus untuk orang-orang yang berbadan besar. Jadi size besar. Nah, ini perusahaan ini adalah fokus terhadap size ukuran besar. Dan ini adalah size standar. Dan ini tidak ada fokusnya. Mereka bisa memproduksi ukuran S, bisa memproduksi ukuran M, ukuran XL, ukuran L, ukuran di bawah yang dewasa, anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi ini tidak ada fokus, tapi bisa dia garap semua perusahaannya. Nah, ini adalah strategi fokus pada sebuah perusahaan. Jadi untuk Anda yang memiliki perusahaan atau bisnis, bisa Anda membuat strategi fokus ini agar bisa menghindari dari pesaing. Seandainya jadi gini, size besar ini nggak mungkin, misalkan ada orang-orang yang biasa menggunakan size standar, misalkan ukuran L, misalkan ukuran S, nggak mungkin dia beli size besar. Bukan nggak mungkin, tapi kemungkinan besar tidak mungkin, seperti itu. Jadi perusahaan ini lebih fokus terhadap size yang besar. Oke, mudah dipahami ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.